Halo, masih bersama saya Rosmiasih. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan mengentry transaksi atau jurnal pada program Mayop. Ada beberapa menu yang akan kita gunakan untuk menjurnal, yaitu 1. Menu account dalam record journal entry, 2. Menu banking, 3. Menu sales, 4. Menu purchase, dan 5. Menu inventory. Silakan buka file Mayop kalian dan buka juga soalnya. Untuk contoh soal, kita tetap akan menggunakan PT Indo Bali. Selamat mengikuti. Yang pertama, di sini sesuai dengan yang sudah saya jelaskan bahwa menu-menu yang akan kita gunakan tadi adalah menu account, menu banking, sales, purchase, dan inventory. Kemudian, untuk bahannya adalah bukti transaksi PT Indo Bali. Yang pertama, dokumen 1 di sini adalah bukti pengeluaran kas. Bila kita lihat di sini, bukti pengeluaran kas digunakan untuk membayar gaji karyawan bulan November. Nah, sebelum kita menjurnal transaksi ini, mari kita lihat dulu apakah di bulan November kemarin perusahaan PT Indo Bali sudah membuat jurnal penyesuaian untuk beban-beban yang belum terbayar. Kita akan melihat di informasi umum. Kita bisa melihat di neraca saldo awal. Kita lihat di bagian utang atau liability. Nah, di sini di liability ada account wages and salary liability sebesar 24 juta. Jadi kesimpulannya di akhir bulan November kemarin PT Indo Bali sudah mencadangkan dengan menjurnal debit beban gaji, kredit, wages, and salary liabilities. Jadi sekarang kita akan menjurnal dengan debit, wages and salary liability, kredit, cash in bank. Kita kembali ke dokumen transaksi. Jadi kita jurnal di menu banking, spend money. Pay from account kita gunakan Bank Mandiri. Kemudian untuk nomor cek kita masukkan BKK 12-1. Tanggalnya adalah 1 Desember 2007. Untuk jumlah kita masukkan 24 juta. Di memo bisa kita tulis gaji November. Kemudian di account name seperti tadi kita masukkan dengan mendebit wages and salary liability. Sebelum menjurnal kita tekan Ctrl R. Jadi jurnalnya seperti ini, debit wages and salaries, liability, kredit adalah Bank Mandiri. Itu kita record. Selanjutnya di dokumen 2, di sini adalah faktur yang dikeluarkan oleh PT Indo Bali. Jadi ini adalah transaksi penjualan kredit. Mari kita jurnal. Jadi transaksi penjualan kita jurnal di menu sales, enter sales. Pastikan di sini adalah invoice atau faktur sesuai dengan dokumen transaksi. Kemudian kita akan masukkan customer-nya, yaitu PT Senjaya. Di
Di invoice kita masukkan nomor fakturnya yaitu FPJ 12-1, tertanggal adalah 2 Desember 2007. Kemudian di kolom SIP kita masukkan barang yang terjual, jumlah barang yang terjual yaitu 39 dengan nama ball joint. Kemudian harganya 750.000. Tax code ingat PPN. Satu lagi yang saya ingatkan di sini adalah tax inklusif, jangan dicentang karena harga-harga ini 750.000 dan seterusnya ini adalah belum termasuk pajak. Kita dapat melihat ketentuan itu di informasi umum. Selanjutnya adalah barang kedua dengan jumlah 36 yaitu kampas kopling dengan harga 600.000. Yang terakhir adalah 36 timing bell dengan harga 900.000. Kita cek dulu, totalnya adalah 83.250.000 ditambah beban angkut sekarang adalah 200.000. Beban angkutnya tidak terkena PPN, kita tulis NT seperti di dokumen transaksi, sehingga total menjadi 91.775.000. Ya, kita tekan Ctrl R. Jadi debitnya, karena ini adalah penjualan kredit, debitnya adalah account receivable. Kita record. Selanjutnya, dokumen 3 adalah bukti penerimaan kas, yaitu dari pelanggan berupa pendapatan jasa bubut. Nah, karena pendapatan jasa bubutnya ini kemarin sudah kita buat di inventory item list di sini, maka sekarang kita akan menggunakan menu sales, enter sales. Kemudian tunai untuk customernya. Kemudian di invoice kita masukkan bukti kas masuknya BKM 12-1, tanggalnya adalah tanggal 3. Kemudian di kolom SIP walaupun tidak ada kita masukkan 1, selalu 1, kemudian masukkan jasa bubut. Kemudian di harga kita masukkan adalah 4 juta yang sebelum pajak. Nah, sehingga total di sini adalah 4.400.000. Karena ini sudah diterima uangnya, berarti kita isi di P2D 4.400.000. Payment metodenya adalah cek. Bisa kita lihat di sini. Kita rubah menjadi cek. Kita tekan Ctrl R. Jadi ini adalah transaksi tunai. Jadi Mayop mengentry semua transaksi penjualan sebagai penjualan kredit dulu. Setelah itu, setelah kita memasukkan angka di kolom P2D tadi, maka baru ini akan berubah menjadi transaksi tunai karena sudah mendebet akun undeposit fund atau kas di tangan. Kita akan record. Selanjutnya adalah dokumen 4, voucher kas kecil adalah untuk iklan. Jadi kita gunakan menu banking, spend money. Kemudian di pay from account-nya, karena di sini kas kecil, maka ini juga dirubah menjadi petty cash. Kemudian di nomor bukti kita masukkan VKK 12-1. Tanggalnya adalah tanggal 3 bulan 12 2007.
dengan jumlah 300.000. Nah, sebelum kita lanjutkan, dapat saya jelaskan di sini bahwa PT Indobali menggunakan kas kecil dengan sistem fluktuasi, sehingga setiap ada voucher kas kecil, kita akan jurnal. Nah, untuk dokumen 4, jurnalnya adalah debit, beban iklan, kredit, kas kecil. Jadi kita di sini bisa ketik di memo adalah iklan. Kemudian kita pilih di sini akunnya adalah beban iklan. Kita lihat di expense. Jadi ada advertising and promotion expense dengan amount 300.000. Ctrl R, jadi debit advertising and promotion, kredit petty cash. Selanjutnya, dokumen 5 masih di kas kecil, jadi pembelian ATK atau perlengkapan. Tetap pay from account-nya adalah petty cash. Jadi di nomor kita masukkan VKK 12-2 dengan tanggal yaitu tanggal 4 dengan jumlah 350.000. Kemudian karena di sini ATK berarti akunnya adalah supplies. Kita tekan Ctrl R. Jadi gunanya Ctrl R adalah memastikan jurnal yang kita entry benar. Jadi debit supplies, kredit petty cash. Selanjutnya adalah dokumen 6 masih di voucher kas kecil. Nah, di sini keterangannya adalah tagihan rekening telepon bulan November. Nah, karena di sini bulan November, kita harus pastikan lagi di neraca saldo awal di depan apakah biaya ini sudah dicadangkan di depan atau belum. Kita akan cek kembali ke saldo awal apakah ada akun beban atau biaya dibayar di muka atau accrue expense. Kita lihat di akun 2. Jadi di akun 2 dari akun payable di sini sampai Bank Mandiri Loan. Jadi tidak ada akun utang beban. Jadi kesimpulannya di bulan November PT Indobali belum membuat jurnal yang mencatat beban rekening telepon bulan November. Sehingga sekarang di bulan Desember pada saat dibayar tetap kita akan mendebit akun beban telepon. Jadi di sini kita masukkan VKK 12-3 tertanggal 5 Desember dengan jumlah 350.000. Kemudian untuk di akun kita pilih akun beban. Jadi kita cari dulu kategori expense. Ya, kemudian kita lanjut mencari akun. Ya, ini beban telepon. Jadi satu rekening, rekening air, telepon, dan listrik. Ctrl R. Jadi debitnya adalah water, telepon, and electricity, kreditnya petty cash. Kita record. Selanjutnya dokumen 7. Ini adalah bukti penerimaan kas PT Indobali yang diterima dari PT Sintana. Berarti ini adalah penerimaan piutang. Jadi karena PT Sintana membayar dalam jangka waktu potongan, maka PT Sintana mendapat potongan 1%. Nah, transaksi ini kita tidak boleh jurnal di banking receipt money karena di sini adalah penerimaan piutang. Piutang berasal dari transaksi penjualan. Berarti dulu kita menjurnal di sales enter sales. Maka sekarang kita juga mencatat penerimaan piutangnya di menu sales receipt payment. Kemudian kita pilih customer-nya yaitu Sintana. Kemudian ketik jumlah yang kita terima adalah sebesar piutang dikurangi potongan, yaitu 49.005.000.
Kemudian payment method kita lihat di sini menggunakan cek. Jadi kita pilih cek. Kemudian untuk bukti transaksi kita masukkan BKM 12.2 tertanggal adalah 5 Desember 2007. Nah, di sini kita cocokkan, ini otomatis muncul, jadi statusnya open itu artinya belum dibayar. Nah, sekaranglah kita mencatat transaksi pembayarannya. Amount-nya adalah, atau utangnya adalah utang PT Sintana adalah 49.500.000, kemudian dikurangi potongan atau diskon, jadi sudah cocok, sehingga yang kita terima hanya 49.005.000. Kita klik saja di sini, kemudian enter. Pastikan out of balance sudah 0. Kita tekan Ctrl R. Jadi jurnalnya seperti ini. Jadi di sini sales diskonnya sudah tercatat. Kita record. Kemudian print letter. Selanjutnya kita lanjutkan dengan dokumen 8. Dokumen 8 adalah invoice dari PT Medan Motor. Jadi kesimpulannya dokumen 8 ini adalah transaksi pembelian dari sisi PT Indo Bali. Nah, pembelian ini adalah pembelian kredit karena tidak ada stempel lunas, juga tidak ada bukti pengeluaran kasnya. Nah, kita jurnal di purchase, enter purchase. Jadi kita lanjutkan di sini, pastikan ini adalah bill karena di sini sudah invoice dari PT Medan Motor, berarti hutang bagi PT Indo Bali. Jadi kita pilih bill. Kemudian di supplier kita pilih PT Medan Motor. Kemudian teks inklusif jangan dicentang. Jangan dicentang sekali lagi. Kemudian di nomor kita masukkan NP 2/12. Tertanggal adalah 5 Desember 2007. Nah, masukkan barang yang kita beli. Yang pertama kuantitasnya adalah 18. Tab 3 kali. Masukkan barangnya adalah ball joint. Price-nya adalah 500.000. Kemudian selanjutnya yang dibeli adalah 19 unit kampas kopling dengan harga 400.000. Dan yang terakhir adalah 21 unit timing bell dengan harga 600.000. Nah, di sini harga muncul otomatis karena sudah disetting di item list. Tetapi kalau tidak juga tidak apa-apa, kita tinggal mengetik manual saja. Kita lanjut di sini, teksnya adalah PPN, kemudian totalnya 29.200.000. Kemudian ada beban angkut 200.000, kita ketik di kolom freight. Kemudian tax code-nya adalah NT. Ya. Total 32.320.000. Sudah cocok. Kemudian kita tekan Ctrl R. Jadi karena ini adalah pembelian kredit, maka debit adalah debitnya merchandise inventory, kreditnya adalah account payable. Kita tekan record. Kita pilih no. Selanjutnya di dokumen 9. Di dokumen 9 adalah bukti memorial. Jadi bukti memorial retur pembelian dari Medan Motor. Jadi di dokumen 8 tadi PT Indo Bali membeli kepada PT Medan Motor, dan di dokumen 9 sebagian barang yang dibeli oleh PT Indo Bali dikembalikan. Dokumen 9 yang di bawahnya ada dokumen 10, ini adalah satu transaksi.
di dokumen 10 adalah nota kredit yang dibuat oleh PT Medan Motor. Berarti ini adalah transaksi retur penjualan dari sudut atau dari sisi PT Medan Motor. Nah, dari sisi kita sebagai pembukuan di PT Indo Bali, ini adalah transaksi retur pembelian kredit. Jadi kesimpulannya, dokumen 9 dan dokumen 10 di jurnal sekali saja karena merupakan satu transaksi. Kita mulai. Jadi kita untuk retur pembelian, kita tetap jurnal di purchase, enter purchase. Ya, ini juga sama bill. Untuk supplier, kita masukkan kembali PT Medan Motor. Kemudian di nomornya boleh kita masukkan adalah BM121. Tertanggal adalah 6 Desember. Kita masukkan barang yang diretur dengan mengentry tanda min di depannya karena retur. Jadi min 11. Kita tap 3 kali, yang dikembalikan adalah ball joint 11 unit dengan harga 500.000 per unit. Kemudian yang kedua adalah 12 unit. Kembali kita isi tanda min dulu, yaitu kampas kopling dengan harga 400.000. Sehingga di sini totalnya adalah 10.300.000 ya, 10.300.000. Kemudian setelah PPN totalnya adalah 11.330.000. Ini kita kembali menekan Ctrl R. Jadi sekarang di debit adalah account payable karena kita meretur, dan kreditnya merchandise inventory. Kita tekan record. Selanjutnya kita akan register retur ini dengan menekan tombol register. Setelah itu pilih return and debit karena transaksi retur. Ini otomatis akan muncul. Kemudian yang kita pikirkan di sini ada dua pilihan, ada receive refund dan apply to purchase. Receive refund apabila retur pembelian ini berasal dari pembelian tunai. Jadi seandainya di dokumen 8 ini adalah tunai, pembelian tunai, maka kita tekan receive refund. Nah, sementara di dokumen 8 adalah invoice atau faktur alias pembelian kredit, sehingga kita pilih apply to purchase. Akan muncul seperti ini. Untuk ID silakan masukkan yang di bawah, boleh RNP 3/12, RNP 3/12, tertanggal adalah 6 Desember 2007. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah transaksi mana yang diretur. Ada dua transaksi dengan status open atau belum terbayar, yaitu tanggal 18 November dan tanggal 5 Desember. Nah, kita pastikan sekali lagi, jadi ini berasal dari dokumen 8, yaitu tertanggal 5 Desember. Sehingga kita akan mencentang di kolom amount applied adalah yang sejajar dengan tanggal 5, di baris tanggal 5. Seperti itu, tinggal diklik, kemudian enter. Enter lagi sekali, pastikan out of balance-nya sudah 0. Kita tekan Ctrl R. Nah, demikian. Nah, setelah itu baru kita record. Nah, selesai untuk transaksi retur pembelian. Jadi dokumen 9 dan 10. Selanjutnya kita akan lanjutkan di sini, yaitu transaksi berikutnya, dokumen 11, yaitu kembali ke voucher kas kecil, tagihan rekening listrik bulan November. Nah, tadi sudah kita cek di neraca saldo awal bahwa perusahaan di bulan November kemarin PT Indo Bali belum mencadangkan beban-beban selain beban gaji. Padahal itu adalah beban atau biaya di bulan November. Sehingga kesimpulannya di dokumen 11 kita tetap menjurnal dengan mendebet akun beban listrik.
Jadi kita kembali ke menu banking, spend money, pay from account-nya kita rubah menjadi Bank Mandiri. Mohon maaf, petty cash atau kas kecil. Setelah itu teks inklusifnya jangan dicentang. Nomor bukti adalah VKK 12/4 tertanggal 7 Desember dengan nilai 225.000. Untuk di memo silakan diisi listrik November. Jadi kita akan cari akunnya di akun expand. Jadi ini Ctrl R. Jadi jurnalnya debit water, telephone, and electricity expense, credit petty cash. Setelah itu kita record. Lanjut dokumen 12. Masih di voucher kas kecil adalah pembayaran PDAM atau air, sama bulan November. Nah, jadi seperti dokumen 11 tadi, kita akan tetap mendebet akun beban. Pay from account-nya tetap petty cash. Jadi dicek atau kita masukkan nomor buktinya VKK 12/5 dengan tanggal 8 dengan nilai transaksi 275.000. Di memo silakan dimasukkan adalah PDAM November atau air November. Kita masukkan di sini. Berikutnya kita pilih akun ini, water. Ya, jadi debit transaksinya jurnalnya sama seperti tadi, debit water, telephone, and electricity, credit petty cash. Tekan record. Selanjutnya dokumen 13. Di sini adalah faktur yang dikeluarkan oleh PT Indo Bali kepada PT Mahajaya. Berarti ini adalah transaksi penjualan kredit. Kita jurnal di sales, enter sales. Di customer, pastikan ini invoice karena ini sudah faktur. Kemudian pilih PT Mahajaya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, teks inklusifnya jangan dicentang. Kita masukkan nomor faktur FPJ 12/2 tertanggal 8 bulan Desember. Di kolom SIP silakan masukkan kuantitas yang terjual, yaitu 24 kampas ball joint, 24 ball joint dengan harga 750.000. Kemudian 24 kampas kopling dengan harga 600.000. Selanjutnya 25 timing bell dengan harga 900.000. Jadi total di sini adalah 54.900. Kemudian beban angkutnya 100.000. Tax code-nya inti untuk beban angkut. Total adalah 60.490.000. Sudah cocok. Kita tekan Ctrl R. Ya, jadi debit account receivable karena ini penjualan kredit. Kita tekan record. Dokumen 14 adalah bukti penyetoran bank. Bukti penyetoran bank berarti sejumlah uang kas yang sudah ada di perusahaan akan kita setor ke bank. Jadi ini kita akan menggunakan menu banking, prepare bank deposit. Deposit to account kita pilih Bank Mandiri.
Kemudian di ID kita masukkan dokumen transaksinya BPB. Jadi BPB adalah bukti penyetoran bank 12. Kemudian tanggalnya kita masukkan 10 Desember 2007. Jadi ini setelah muncul sendiri. Nah, seperti ini ya. Kita kecilkan dulu. Ya. Nah, kita lihat di sini, jadi ada dua yang disetor, kita cocokkan dengan soal. Yang pertama ada jasa bubut 4.400.000. Kemudian ada pelunasan piutang PT Sintana 49.500.000. Jadi tinggal kita centang di kolom depositnya. Ya, ini deposit. Ya, ini kolom yang lengkap. Kita centang. Ya, sebelum menekan record, ini pastikan jumlahnya cocok. Ini. Setelah itu kita Ctrl R. Jadi di sini kita menyetor kas di tangan, berarti kas di tangannya di kredit, kita bawa ke Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri di debit, undeposit fund di kredit. Setelah itu kita tekan record. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 15. Jadi dokumen 15 di sini adalah bukti pengeluaran kas PT Indo Bali kepada Dwi Mekar. Berarti ini adalah transaksi pembayaran utang. Jadi kita tidak dapat diskon ya. Kita akan mulai. Jadi ini bukti pengeluaran kas untuk membayar utang. Utang timbul dari transaksi pembelian kredit. Jadi kita juga akan selesaikan di menu pembelian atau purchase. Jadi kita tekan purchase, pay bill. Jadi tidak boleh kita menggunakan banking spend money. Jadi segala pelunasan utang kita selesaikan di menu pay bill. Kita lanjut di sini. Kita pilih pay from account-nya Bank Mandiri karena di sini menggunakan cek. Kemudian suppliernya kita pilih Dwi Mekar. Kemudian nomor ceknya adalah atau nomor buktinya BKK 12-2 tertanggal 10 Desember 2007 dengan jumlah 30.800.000. Di sini otomatis muncul, jadi tidak dapat diskon. Kita tekan, diklik di menu amount apply, kemudian enter. Ya, pastikan out of balance sudah 0. Kita tekan Ctrl R, jadi debit adalah utang atau account payable kredit Bank Mandiri. Tekan record. Nah, demikian dulu untuk video yang pertama ini. Kita sudah membahas sampai dengan dokumen 15. Di video selanjutnya, di video yang kedua, kita akan mulai dengan dokumen 16. Terima kasih, semoga bermanfaat.